Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita sehingga kita semua masih ada sampai saat ini. Dan kita juga bersyukur hari ini Selasa tanggal 29 Juli 2025 program Sapaan Kasih dari GKPB Jemaat Kristus Kasih dapat kita laksanakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan bahkan merenungkannya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita saat dalam doa kita berdoa. Bapa yang kekal kudus di sorga, tak henti-hentinya kami naikkan ungkapan syukur kepadamu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami semua akan sama-sama mendengar kebenaran firman-Mu bahkan merenungkan bersama. Biarlah Tuhan memberkati kami agar kami semua dapat memahami, mengerti, bahkan mampu melakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Selasa tanggal 29 Juli 2025. Bacaan kita ada dua bacaan. Yang pertama terdapat dalam kitab Mazmur pasal 21 ayat yang ke-14. Dan yang kedua, kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 37. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 21 ayat 14, firman Tuhan berkata, "Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memasyurkan keperkasaan-Mu." Lukas 19 ayat 37, firman Tuhan berkata, "Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat." Demikian firman Tuhan. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar bahkan melakukan itu dalam kehidupan dari hari lepas hari. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini dua bacaan kita yaitu Mazmur 21 ayat 14 dan Lukas 19 ayat 37. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasakan sukacita yang begitu besar sampai tidak bisa kita tahan? Saya yakin kita semua pasti sudah merasakan itu. Contohnya mungkin ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, meraih cita-cita kita, ataupun dalam keadaan kita lolos dari bahaya. Tanpa disuruh pun pasti kita selalu mengatakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya yakin kita selalu mengatakan itu ketika kita ada dalam keadaan kita merasa sukacita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau merenungkan bagaimana sukacita karena kehadiran dan kuasa Tuhan seharusnya mendorong kita untuk meninggikan namanya. Dua ayat yang kita baca ini di Mazmur dan di Injil Lukas menunjukkan bagaimana umat Tuhan dan para murid bersorak dan memuji karena kehadiran dan karya Tuhan yang nyata. Dalam Mazmur 21 ayat 14, ayat ini adalah bagian dari Mazmur yang penuh dengan syukur dan kemenangan dan juga pertolongan Tuhan. Pemazmur menyadari bahwa kemenangan bukan hasil kekuatannya, tapi karena kuasa Tuhan, maka ia berseru, "Bangkitlah ya Tuhan dalam kuasa-Mu." Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini bukan sekedar seruan, tetapi ini adalah karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Ungkapan semangat dan pengakuan, "Kami butuh kuasa-Mu, kami mau meninggikan Engkau, bukan diri kami."
Lalu ia melanjutkan dengan komitmen umat, kami mau menyanyi dan memasyurkan keperkasaanmu. Ini menunjukkan respon aktif dari umat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, artinya apa? Pemazmur bukan diam saja melihat karya Tuhan, tapi ia memuji, menyanyi, dan menyatakan kebesaran Tuhan. Artinya, setiap kali kita melihat tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, bahkan di gereja, respon kita seharusnya bukan hanya ucapan terima kasih dalam hati, tetapi pujian yang terdengar. Bukan karena Tuhan butuh dipuji, tapi karena hati yang penuh syukur tidak bisa diam. Dalam Lukas 19 ayat 37, Lukas mencatat Yesus masuk Yerusalem menjelang penderitaannya. Tapi menariknya, Bapak Ibu, murid-murid justru bersorak memuji Allah. Kenapa? Karena mereka melihat segala mujizat yang telah dilakukan Yesus. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan hidup mereka diubahkan oleh kuasa Tuhan. Tapi mari kita perhatikan, mereka memuji bukan karena Yesus memberikan harta atau kekuasaan kepada mereka, tapi karena mereka mengenali kehadiran Tuhan sendiri di dalam diri Yesus. Ini bukan pujian yang kosong, tapi penuh dengan makna. Pujian yang lahir dari pengenalan akan siapa Yesus dan apa yang telah ia kerjakan. Bahkan mereka tidak malu berseru dengan suara nyaring di depan umum. Itu adalah bentuk iman yang hidup, bukan iman yang diam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari dua teks ini kita belajar bahwa orang yang benar-benar mengenal dan mengalami kuasa Tuhan, dia tidak tinggal diam, tetapi akan berseru, bersyukur, dan memuji nama Tuhan. Kadang tanpa kita sadari, kita terlalu sibuk atau kita malu menyatakan syukur secara terbuka. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan dan mengajak kita untuk memuliakan Tuhan dengan suara kita, dengan nyanyian kita, atau dengan kesaksian kita. Jangan sampai kita berpikir bahwa saya berhasil karena kerja keras saya. Betul, kita berusaha, tapi yang memberi hasil adalah Tuhan. Maka segala hormat harus kembali kepada Dia. Makin kita diberkati, makin kita juga harus belajar untuk bersyukur dan memuji nama Tuhan. Kalau keluarga kita mendengar kita sering memuji Tuhan, mereka pun akan belajar untuk bersyukur. Gereja yang penuh dengan pujian adalah gereja yang hidup. Rumah yang penuh dengan ucapan syukur adalah rumah yang diberkati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari saya bahkan Bapak Ibu saudara-saudari kita meneladani pemazmur dan para murid Yesus. Ketika kita mengalami kebaikan Tuhan, jangan kita diam saja, tetapi bagaimana kita merespon itu dengan bersorak, memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan kalau hari ini kita semua sedang mengalami tantangan, tetaplah puji Tuhan. Karena kuasanya itu nyata dalam kehidupan kita. Dan Dia tak pernah berhenti untuk bekerja dalam kehidupan kita. Bangkitlah ya Tuhan dalam kuasa-Mu, kami mau menyanyi dan memuliakan Engkau. Amin. Kita merespon perenungan kita di saat ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang.
Mari kita sadar dalam doa, kita berdoa. Bapa yang kekal kudus di sorga, di saat ini Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu karena kebaikan-Mu begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman, bahkan perenungan yang telah kami dengar bersama. Biarlah Tuhan memberkati kami, agar kami mampu untuk selalu memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Bapa yang kekal kudus di sorga, kami berdoa untuk kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberkati kami dimanapun kami berada, lindungi kami, kekuatan kesehatan selalu Tuhan anugerahkan untuk kami semua. Dalam segala tugas, pekerjaan, tanggung jawab yang kami lakukan Tuhan, Tuhan selalu memberkati. Segala pergumulan kami Tuhan, kami hanya taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Bapa yang kekal kudus di sorga, kehidupan kami, pergumulan kami Tuhan, kami hanya taruh ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Terima kasih Tuhan, kami selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Bapa yang kekal kudus di sorga, kami tahu Tuhan, sebelum kami menuturkan doa kami satu persatu Tuhan, kami percaya Engkau telah mengetahuinya. Untuk itu Tuhan, hanya ini doa, ungkapan syukur, permohonan kami yang kami panjatkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.